Bukan di zaman kita peristiwa yang menakutkan itu. Tetapi insya Allah saya akan manfaatkan whiteboard ini untuk menulis tentang agenda-agenda akhir zaman. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu muncul 10 tanda besarnya. 10 tanda besar ini seperti 10 butir-butir marjan. Ini satu butir marjan, di bawahnya ada lubang tembus sampai ke atas. Dan lubang ini bisa dimasukkan seutas tali. Satu butir marjan pertama ada tali masuk ke tengah-tengahnya, dan satu butir marjan yang kedua, ketiga, terhubung seterusnya sampai ke 10 dengan tali di tengah-tengahnya. Di bagian bawah tali dikasih simpul, sehingga yang terjadi adalah tertahanlah 10 butiran marjan ini gara-gara ada simpul di bawah. Tapi kata Rasulullah, iyyuqta'u silk, ketika simpul itu digunting, ketika simpul itu dipotong, apa yang terjadi Bapak Ibu dengan butir-butir marjan tadi? Yang paling bawah, yang nomor 1 di bawah meluncur keluar, betul? Yang kedua bagaimana kira-kira? Menyusul apa tidak? Pakai lama atau langsung? Cepat atau tertunda? Zep, yang kedua langsung menyusul. Zep, 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 zep. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang pertama sudah terjadi, yang kedua bakal terjadi sangat cepat waktunya. Jangan pikir sampai ribuan tahun, ratusan tahun, bahkan 10 tahun pun tak sampai. Jarak tanda besar kiamat yang pertama kalau sudah muncul dengan tanda besar kiamat yang kedua paling lama hanya 2 tahunan. Jarak dari tanda besar kiamat kedua dengan tanda besar kiamat ketiga hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Jarak tanda besar kiamat ketiga dengan tanda besar kiamat keempat hanya hitungan bulan. Begitulah zep, 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 zep. Wahai Bapak Ibu, 10 tanda besar kiamat ini seluruh dunia akan menyaksikannya. Kalau tanda-tanda kecil Bapak Ibu, ini hanya terjadi di daerah tertentu. Dunia tidak akan mengalaminya, tapi dunia mendengar beritanya. Seperti contoh salju turun di Arab, itu terjadinya hanya di Arab karena ada hadisnya. Nah, itu contoh ya. Baik Bapak Ibu, tapi tanda besar kiamat seluruh dunia akan ikut menyaksikan. Nah, kabar baiknya buat kita, ternyata dari 10 tanda besar kiamat itu kita hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai ke tanda besar kiamat yang ke-7 saja. Pada kejadian tanda besar kiamat yang ke-7, seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya serentak meninggal dunia sebumi ini. Dan setelah itu kata Rasulullah, tidak ada satupun orang-orang yang mengenal Allah yang masih hidup di dunia. Tidak ada satupun orang-orang yang beriman kepada Allah yang masih hidup di dunia. Orang-orang yang melanjutkan kehidupan setelah tanda besar kiamat yang ke-7 itu adalah orang-orang yang tidak kenal sama sekali siapa itu Allah. Mereka lah yang akan melanjutkan kehidupan 1 atau 2 generasi, setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Baik, perhatikan baik-baik wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. 10 tanda besar kiamat. Yang pertama, bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Cahaya matahari tak tembus. Orang tak mampu membedakan kapan siang dan kapan malam. Lamanya 40 hari 40 malam. Peristiwa ini Al-Quran sebutkan, hadis menyebutkan dengan sebutan dukhan. Dukhan adalah kabut debu yang teramat sangat tebal, membungkus bumi, bersatu dengan asap yang juga teramat sangat tebal. Dan ini panas Bapak Ibu. Ini panas. Seluruh orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, ahli dosa, ahli maksiat, ini akan tersiksa karena dukhan ini. Sangat tersiksa. Setelah dukhan terjadi, setelah bumi kembali terang, paling lama 2 tahun setelah kejadian itu, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua.
Tanda besar kiamat yang kedua ini, kata Rasulullah, sejak Adam diciptakan sampai kiamat terjadi, inilah dia fitnah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia di muka bumi. Seandainya, Bapak Ibu, seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi disatukan semua, diadu tanding dengan fitnah yang kedua ini, akan kalah seluruh fitnah yang pernah ada di muka bumi ini. Saking besarnya fitnah ini. Apa dia? Inilah orang yang mengaku dia adalah Tuhan. Seluruh setan dan jin bersatu di belakangnya, melaksanakan apapun perintahnya. Dia mampu merubah langit, dia mampu merubah bumi, dan dia bisa menghidupkan yang mati dengan sihirnya. Manusia ini adalah seorang lelaki yang bernama Dajjal. Dajjal ini, Bapak Ibu, jangan berpikir ini raksasa ya, bermata satu, salah. Dia laki-laki, lebih pendek dari kalian sedikit, wajahnya begini, rambutnya begini, warna kulitnya begini, tingginya segini, bahunya begini, lehernya begini, cara jalannya begini. Nabi jelaskan semua dengan rinci. Ini adalah seorang laki-laki. Tetapi kemunculannya benar-benar adalah fitnah terbesar, sebab dia mampu mencabut iman di dalam dada orang. Inilah dia terbesar. Sebab siapapun yang kafir kepada Allah gara-gara beriman kepada Dajjal, dia sampai mati tetap kafir, dan nanti di akhirat dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Inilah dia fitnah terbesar. Dajjal ini tak ada yang mampu melawannya. Tidak ada yang mampu menghadapinya. Kata Rasulullah, bahkan akan ada seorang lelaki yang merasa sangat yakin imannya sudah sempurna dan sangat kuat, dan dia yakin dia tak akan berubah ketika berjumpa dengan Dajjal. Dengan sengaja dia keluar dari persembunyiannya, berjumpa dengan Dajjal. Ketika dia melihat fitnah dan menyaksikan kemampuan Dajjal, dia pun kafir kepada Allah. Dia pun beriman kepada Dajjal, dan dia sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki ini tetap akan kafir kepada Allah sampai dia mati. Dan Nabi haramkan umatnya jangan berjumpa dengan Dajjal. Masalahnya, wahai hamba-hamba Allah, tanda-tanda bahwa Dajjal telah lepas dari ikatan yang membelenggunya, wallahi demi Allah, di zaman kita sudah terjadi. Tanda-tanda itu ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Fatimah binti Qais, cerita tentang Tamim Ad-Dari dengan Rasulullah. Hadis ini digelari oleh para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah. Dan tanda-tanda itu ada di Palestina. 3 tanda ini, bahwa Dajjal telah lepas dan bebas, karena 3 tanda ini sudah terwujud sekarang. Sejak 3 tahun yang lalu, tanda-tanda ini sudah sempurna, Pak. Rasul mengatakan sejak Dajjal lepas, dengan dia nanti muncul ke tengah manusia, ada jarak rentang waktu 40, kata Nabi. Nabi tidak menjelaskan 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu kah, 40 bulan kah, 40 tahun. Nabi nggak menjelaskan. Pokoknya ada rentang waktu 40. Setelah itu baru dia muncul, dan di saat itu manusia sangat mengimpi-impikan kedatangan Dajjal. Sebab bumi saat itu dirundung oleh penderitaan yang berat. Kelaparan yang ekstrim melanda seluruh dunia. Kemarau yang panjang yang membuat orang menjadi tak mampu lagi bercocok tanam. Langkanya bahan pakan yang ada menyebabkan manusia brutal, dan akhirnya orang mendengar Dajjal muncul dan membagi-bagi makanan. Dajjal muncul dan mampu menurunkan hujan. Dajjal muncul dan mampu menyuburkan tanah, sawah, dan menghidupkan hewan ternak serta manusia. Akhirnya tiap kota menanti-nanti kedatangan Dajjal sambil membawa gunungan makanan. Jadi kemunculan Dajjal nanti di tengah-tengah keputusasaan manusia, Pak. Inilah dia fitnah terbesar. Tidak ada yang mampu mengatasi Dajjal kecuali terjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Jarak antara tanda besar kiamat yang kedua dengan yang ketiga ini, kata Rasulullah, hanya 1-2 tahun, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Akhirnya dia pun berhadapan dengan satu-satunya simpanan Allah di langit yang diturunkan ke bumi yang bisa menghabisi Dajjal. Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Dan Nabi Muhammad sudah berjumpa dengan orang ini waktu beliau Isra dan Mi'raj. Dialah Nabi Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Hanya Isa yang mampu menghadapi Dajjal.
Allah memberikan kepada Nabi Isa kemampuan, kesaktian, kekuatan yang melampaui Dajjal. Dan Dajjal tahu tidak ada yang mampu menghadapinya kecuali Nabi Isa. Dan Nabi Isa telah Allah turunkan. Singkatnya, Dajjal pun dihabisi oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengajak seluruh salib-salib di muka bumi untuk dihancurkan. Seluruh orang Kristen satu bumi bersyahadat masuk Islam. Babi-babi juga dimusnahkan dan dikuburkan. Pajak di muka bumi dihilangkan. Semua beban-beban manusia pun diangkat. Belum sempurna Nabi Isa mewujudkan kedamaian dan ketentraman di muka bumi, tanda besar kiamat yang keempat terjadi. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu lepasnya, munculnya manusia-manusia yang paling brutal, yang paling tak punya hati, tak punya perasaan. Hobinya cuma menghabisi seluruh manusia di luar ras mereka. Mereka ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ya'jud dan Ma'juj. Rasulullah bersabda, saking ganasnya Ya'jud dan Ma'juj ini, dan saking kuatnya Ya'jud dan Ma'juj ini, dan jumlahnya juga sangat banyak. Dalam setiap 1000 orang manusia, jumlah mereka 999. Kita hanya satu, Pak. Sementara mereka ganas-ganas, mereka brutal-brutal, mereka kuat-kuat. Memang tubuh mereka lebih kecil sedikit daripada kita, lebih pendek sedikit daripada kita. Hidungnya pesek, kata Nabi. Matanya sipit, mukanya seperti pantat kuali kena tempeleng, ceper, ya, agak bulat. Nabi menyebutkan bagaimana pakaiannya, dan seluruh mereka ketika lepas membawa tombak, membawa pedang, membawa panah. Pada masa itu memang kata Rasulullah, seluruh teknologi yang dipakai manusia sudah tidak bisa dipakai lagi. Orang kembali kepada pedang, tombak dan panah. Ya'jud dan Ma'jud ini tak mampu dihadapi oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orang beriman. Allah perintahkan Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang beriman, larilah kalian, larilah ke gunung Tursina. Hari ini tidak ada yang mampu melawan Ya'jud dan Ma'jud. Singkatnya, dengan doa Nabi Isa AS, Ya'jud dan Ma'jud pun Allah binasakan dengan virus yang maha dahsyat. Virus ini menerjang mereka di maghrib hari, kemudian di besok pagi, seluruh Ya'jud Ma'jud di muka bumi sudah bergelimpangan menjadi mayat yang membusuk. Inilah virus terganas. Kalau virus novel corona sekarang saja, jarak waktu 14 hari sudah membuat orang mati, maka Ya'jud dan Ma'jud butuh waktu oleh virus yang menghantamnya hanya dari maghrib ke subuh. Mereka sudah menjadi bangkai yang busuk, yang meleleh dan menanah ke muka bumi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ya'jud dan Ma'jud binasa seluruhnya. Maka manusia pun masuk ke dalam masa-masa yang paling aman dan paling tenang. Ini adalah masa-masa Islam memimpin kembali dunia. Ini firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 ya. Perhatikan di Al-Quran surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-55. Islam akan kembali memimpin seluruh dunia 100%. 100% dunia ini dipimpin oleh Islam. Inilah dia masa aman, ya, masa-masa aman. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa-masa aman ini jumlah lelaki dibandingkan wanita hanya berbanding 1 lawan 50. 1 laki-laki 50 wanita. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Ibu bertanya, Bu. Bapak bertanya kenapa? Karena ternyata ini fase kelima ya. Nanti saya jelaskan fase ini. Ini fase kelima. Ternyata di penghujung fase keempat banyak lelaki di muka bumi yang meninggal dunia karena perang. Inilah masa-masa perang nih, perang. Sehingga berguguranlah mayoritas laki-laki di muka bumi. Di fase kelima, jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. Baik. Nah, yang berminat untuk poligami di sini saja.
Punya semangat poligami, tunggulah fase kelima. Masalahnya ada beberapa wajah cerah tadi. Ya udah, saya mantapkan aja jalannya. Insya Allah siap fase kelima nanti silakan. Tapi kalau sudah di alam barzakh, dah poligaminya di alam barzakh saja. Baik, di sini akan terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Tanda besar kiamat yang kelima, matahari Allah terbitkan dari sebelah barat. Ini prosesnya hanya terjadi satu kali saja. Sebelumnya malam yang panjang selama 3 malam berturut-turut. Kemudian matahari Allah datangkan kembali dan muncul dari sebelah barat. Tapi kata Rasulullah, pas setengah hari, pas di atas mataharinya, Allah perintahkan matahari kembali ke arah barat dan tenggelam seperti biasa di barat. Besoknya normal kembali, terbit dari sebelah timur. Ya, jadi terbit itu hanya satu kali. Tapi dunia tercengang dengan fenomena ini. Dan menyusul tanda besar kiamat yang ke-6. Ini jaraknya sangat dekat sekali. Apa tanda besar kiamat yang ke-6? Yaitu Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Dari perut bumi muncul seekor binatang raksasa yang memiliki kaki dan tangan yang sangat banyak. Binatang ini cerdas, ramah, menguasai seluruh bahasa manusia di dunia. Dan mereka masuk negara mana saja, binatangnya hanya 1 ekor ya. Masuk ke negara mana saja, dia akan berbahasa dengan bahasa negara itu. Binatang ini dengan cepat menangkap manusia dan dia membawa 2 senjata pusaka, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Apabila dia menangkap orang beriman, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke wajah orang beriman. 1 kali usap, wajah ini menjadi putih dan bersih. Apabila dia bertemu dengan orang kafir, ditangkapnya orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubun orang kafir ini, menghitamlah wajahnya. Dan setelah diberi tanda, orang ini dilepas kembali. Maka setiap manusia di muka bumi setelah itu saling menyapa dengan ciri khas yang ada di wajah. Jika yang berwajah hitam berjumpa dengan orang berwajah putih bersih, apa kata orang berwajah hitam? Hai mukmin, silakan minumlah air ini. Apa kata orang mukmin? Terima kasih wahai kafir, saya lagi tidak haus. Ini tanda apa? Manusia di muka bumi mudah membedakan mana orang beriman, mana orang kafir. Tapi uniknya pada masa itu tidak ada yang saling berkelahi, tidak ada yang ribut. Pada masa-masa aman ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan 2 negara yang perang, jangankan perang dunia, 2 orang lelaki saja di bumi tidak akan ditemukan ada yang berkelahi. Saking amannya fase kelima ini. Dan manusia sudah tertanda khaskan pada wajahnya dengan tanda hitam dan putih. Putihnya bersih dan mengeluarkan sinar, Pak. Hitamnya gelap dan buram, suram. Inilah dia setelah kemunculan binatang yang Allah sebut dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Nama binatang itu kata Allah adalah Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Jangan katakan ini dongeng, karena ini dalam Al-Quran. Dan ini adalah akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tanda besar kiamat yang ke-6. Penutup tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah dia akhir daripada tanda besar kiamat yang dapat disaksikan oleh umat Nabi Muhammad yang ada iman. Tanda besar kiamat yang ke-7 sekaligus penutup fase kelima. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan berhembus dari negeri timur angin yang lembut, dan angin ini sejuk. Angin yang lembut, angin ini sejuk, lagi baunya istimewa, baunya berbau wangi kesturi. Angin lembut ini bukan sembarangan angin. Ternyata ini adalah angin kematian. Ini adalah angin kematian. Siapa yang mati karena angin ini? Khusus hanya orang Islam yang ada iman di dadanya, sekalipun imannya hanya seujung kuku. Nabi berkata, ketika berhembus angin lembut dari Yaman, angin ini sejuk berbau wangi kesturi, maka dengan cepat bumi ini dibungkus oleh angin tersebut. Siapapun umat Nabi, orang Islam yang di dalam dadanya ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, dan orang itu ada di gunung, ada di gua, ada di lembah, ada di pulau, ada di mana saja, angin ini akan sampai kepada orang tersebut. Saat dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi. Waktu Isa masuk, 2 menit lagi baru kita azan ya, atau 1 menit lagi lah.
Bapak Ibu, serentak satu muka bumi orang Islam yang ada iman di darinya meninggal dunia. Maka wahai Bapak Ibu, saya mengistilahkan peristiwa ini dengan sebutan finish. Apanya finish? Habis. Siapa yang habis? Orang Islam. Nah setelah itu kata Nabi, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadinya kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kabar baik buat kita semua, kita takkan pernah menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta itu. Alhamdulillah. Ini kabar gembira. Kecuali yang ketika Dajjal muncul, dia tak lulus. Dia beriman pada Dajjal, ada kemungkinan dia tidak mati karena angin lembut ini. Ya kan? Ketika dia beriman kepada Dajjal, takutlah dia kepada Allah. Sementara angin ini hanya akan mematikan orang-orang beriman saja. Maka dia akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9, tanda besar kiamat yang ke-10. Nauzubillah. Ini mengerikan Pak, semua pemandangan ini sangat mengerikan. Baik kaum muslimin, jika ada finish maka tentu ada start. Startnya kapan? Startnya adalah saat Allah utus Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Ah, ini start. Finishnya kapan? Berakhir seluruh umat Nabi Muhammad hidup di muka bumi ini serentak. Dari start ke finish itu ada jarak, yang ada hal-hal yang akan terjadi. Kita lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah taala. Selepas sholat Isya, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengumumkan beberapa perkara penting dan mengajak kita untuk berjuang bersama-sama, beramal bersama-sama. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Mari kita laksanakan sholat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.